Saya ingin menyatakan kita sudah bangkrut. Kita sudah bangkrut. Pendapatan negara kita menurut RAPBN 2024 itu 2.781 triliun. Dipotong bunga utang sekitar 500 triliun, kemudian pokok utang perkiraan saya itu 600 triliun. Kalau selesai semua mandatori tadi, belanja mandatori saya ulangi, utang dan gaji, pendidikan, kemudian bunga utang, pokok utang, transfer ke daerah, kemudian dana desa dan kesehatan kita minus 255 triliun. Oke. Sekarang pembangunan ibu kota negara dari mana? Tanpa utang kita sudah minus hampir 1.000 triliun tanpa utang. Itulah kenapa tahun depan ditargetkan Presiden Jokowi itu akan menarik utang 1.250 triliun. Yang ditinggalkan rezim ini adalah negara bangkrut, utang segunung, dan beban lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan itu juga ribuan triliun. Terus mau dilanjutkan? Giliran Bang Saididu. Call to action. Gitu ya. Terima kasih. Langsung konkret nih ya. Saya langsung menghitung angka. Oke, ya. Tapi saya ingin gambarkan APBN kita apakah bangkrut tanpa tambang, dengan tambang, atau tanpa utang. Ini perlu kita dengarkan sama-sama. Saya ingin menyatakan kita sudah bangkrut. Kita sudah bangkrut dengan angka yang saya akan uraikan. Tadi saya katakan pendapatan tambang di negara lain itu 60-65%. Kita pendapatan minerba, saya cek tadi itu yang PNBP-nya sekitar 180 triliun tahun lalu, pajak kira-kira 100 triliun, hanya mendapat 300 triliun seluruh minerba, mineral batu bara, jadi nikel, timah, tembaga, boksit dan lain-lain itu hanya 300 sekian triliun. Mungkin juga itulah kenapa Dirjen Minerba baru ditangkap. Karena wilayah abu-abunya banyak sekali. Saya kasih begini supaya clear ya. Saya memakai angka pemerintah supaya tidak dianggap ini bahwa saya ingin menyatakan bangkrut. Begini, pendapatan negara kita menurut RAPBN 2024 itu 2.781 triliun. 2.781 triliun. Ada namanya belanja mandatori yang harus dibelanjakan, itu wajib. Satu, pendidikan itu 20% karena ada di Undang-Undang Dasar 45. Itu gaji kira-kira 500 triliun. Jadi tersisa 2.200, dipotong pendidikan 436, tinggal 1.845 triliun. Dipotong bunga utang sekitar 500 triliun karena wajib dibayar tuh. Itu sisa 1.345 triliun. Kemudian pokok utang perkiraan saya itu 600 triliun. Kan nggak tercantum itu karena biasanya tidak tercantum karena ngutang lagi untuk nutup itu. Nah, saya nganggap umpamanya tidak ngutang tadi itu penghitungan saya. Jadi kita tidak mengutang tahun depan. Apa yang terjadi gitu kan? Sisa 745 triliun. Transfer ke daerah itu kan mandatori. Kalau nggak ditransfer ya matilah Pemda semua. Itu 800 triliun. Sudah minus 55 triliun. Masih ada mandatori 2. Yaitu transfer desa, dana desa 70 triliun. Sudah minus 155 triliun. Nah, ditambah kesehatan. Kesehatan dulu undang-undang kesehatan 5%. Sekarang dihilangkan undang-undang itu kan. Saya menganggap masih baiklah pemerintah masih make 145 triliun. Jadi
kalau selesai semua mandatori tadi, belanja mandatori saya ulangi, utang apa dengan gaji, pendidikan, kemudian bunga utang, pokok utang, transfer ke daerah, kemudian dana desa dan kesehatan kita minus 255 triliun. Oke. Kalau ditambah subsidi, maka kita minus 380 triliun, maka minus 555 triliun. Oke. Kalau kita memperbaiki jalan 151 triliun, maka minus 726 triliun. Nah, sekarang pembangunan ibu kota negara dari mana? Pembangunan jalan baru dari mana? Pembangunan irigasi dari perbaikan irigasi mana? Dan biaya pemilu dari mana semua? Jadi, kalau ada yang menyatakan negara kita belum bangkrut, saya katakan tanpa utang kita sudah minus hampir 1.000 triliun. Tanpa utang. Itulah kenapa tahun depan ditargetkan Presiden Jokowi itu akan menarik utang 1.250 triliun. Nah, karena memang sudah bangkrut. Nah, jadi saya katakan, saya ingin menantang mereka yang menyatakan negara belum bangkrut. Yang dikatakan bangkrut, kalau tidak ngutang, masih bisa bernafas. Ini kan namanya sudah bangkrut kalau nggak ngutang. Oke? Jadi sekali lagi, saya menyatakan, sumber daya alam sudah dieksploitasi habis-habisan dan meninggalkan beban lingkungan yang menurut saya ribuan triliun juga. Jadi yang ditinggalkan rezim ini adalah negara bangkrut, utang segunung, dan beban lingkungan karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan itu juga ribuan triliun. Terus mau dilanjutkan? Lanjutkan. Terima kasih. Saya mau perubahan, bukan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.